Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di dalam kamar suite hotel bintang 5 terasa dingin, kontras dengan kehangatan palsu yang coba kurasakan di dalam hati. Aku, Alina, berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, mematut gaun sederhana berwarna pastel yang kubeli minggu lalu. Gaun itu bagus, kainnya jatuh dengan sempurna, potongannya elegan, tetapi aku tahu gaun ini akan menjadi masalah. Di keluarga suamiku, kesederhanaan seringkali diartikan sebagai kelemahan atau lebih buruk lagi, sebuah penghinaan terselubung. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa hari ini akan berbeda. Hari ini adalah hari pernikahan Dina, adik satu-satunya suamiku, Bima. Hari ini, aku berharap semua usahaku akan dihargai. Aku melirik ponselku yang tergeletak di atas meja rias. Layarnya menampilkan rincian pembayaran terakhir yang kulakukan tadi malam. Angka itu masih membuatku sedikit sesak napas. 600 juta rupiah. Sebuah angka fantastis yang kuhabiskan untuk sebuah acara yang bahkan bukan milikku. Aku ingat dengan jelas malam itu, sekitar 6 bulan yang lalu, saat Dina dan Bima datang ke rumah. Dina menangis sesenggukan di sofa, sementara Bima duduk di sampingnya, mengusap punggung adiknya dengan wajah penuh permohonan. Mereka bercerita tentang pernikahan impian Dina, tentang sebuah pesta megah di hotel termewah di kota, gaun dari desainer ternama, dan ribuan tamu undangan. Mereka menyajikan mimpi itu seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan abadi, sebuah kebahagiaan yang terancam kandas karena keterbatasan dana. Kak Alina, hanya kakak yang bisa bantu, isak Dina waktu itu, matanya yang basah menatapku penuh harap. Aku janji, ini akan jadi pernikahan yang membanggakan seluruh keluarga kita. Ayah dan ibu pasti akan sangat senang. Bima menimpali dengan suara lembutnya yang selalu berhasil meluluhkanku. Sayang, ini bukan hanya untuk Dina. Ini untuk nama baik keluarga kita. Pikirkan betapa bangganya ibu nanti. Beliau pasti akan melihatmu sebagai menantu terbaik yang pernah ada. Kalimat terakhir itulah yang menjadi kuncinya. Menantu terbaik. 3 kata yang selama 5 tahun pernikahanku dengan Bima belum pernah sekalipun kudengar dari mulut ibu mertuaku. Selama ini, aku hanyalah Alina, si gadis biasa yang beruntung dinikahi Bima. Latar belakang keluargaku yang bukan dari kalangan konglomerat, caraku berpakaian yang mereka anggap kurang berkelas, dan keputusanku untuk tetap bekerja dan membangun bisnisku sendiri, selalu menjadi bahan sindiran di setiap acara keluarga. Mereka menikmati fasilitas yang kuberikan, mobil baru untuk ayah mertua, liburan ke luar negeri untuk ibu mertua, modal usaha untuk Bima, tetapi penerimaan yang tulus tidak pernah kudapatkan. Jadi, saat kesempatan itu datang, aku menyambarnya. Kuanggap 600 juta itu sebagai investasi. Bukan investasi bisnis, melainkan investasi untuk sebuah tempat di hati mereka. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah pengakuan. Pintu kamar diketuk pelan, membuyarkan lamunanku. Ibu Ratih, ibu mertuaku, masuk tanpa menunggu jawabanku. Beliau sudah mengenakan kebaya berwarna emas yang berkilauan, sanggulnya tertata rapi sempurna, wajahnya dirias dengan tajam. Matanya langsung menyapu penampilanku dari atas sampai bawah, dan senyum tipis yang tersungging di bibirnya tidak pernah sampai ke matanya. Alina, kamu sudah siap? Astaga, kamu pakai baju itu? Tanyanya, nadanya terdengar ringan namun menusuk. Bagus sih, tapi apa tidak terlalu biasa? Nanti tamu undangan bisa salah sangka, mengira kamu salah satu panitia dari pihak hotel. Aku memaksakan seulas senyum. Gaun Dina kan sudah sangat mewah, Bu. Nanti kalau Alina pakai yang terlalu heboh, takutnya malah menyaingi pengantin. Tidak baik, kan? Ibu Ratih tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan kertas amplas. Oh, kamu tidak perlu khawatir soal itu, Alina. Aura pengantin Dina tidak akan bisa disaingi oleh siapapun. Maksud ibu, setidaknya pakailah perhiasan yang sedikit lebih terlihat. Itu kalungmu, seperti seutas benang saja. Apa Bima tidak pernah membelikanmu perhiasan yang pantas? Setiap katanya adalah sebuah tamparan. Kalung di leherku adalah hadiah pertama dari Bima saat kami masih pacaran. Nilainya mungkin tidak seberapa dibandingkan perhiasan Ibu Ratih, tapi nilai sentimentalnya tak terhingga bagiku. Dan tentu saja Bima tidak perlu membelikanku perhiasan, karena aku bisa membeli toko perhiasannya sekaligus jika aku mau. Tapi menjelaskan hal itu pada ibu mertuaku sama saja dengan berbicara pada dinding. Nanti Alina pakai tambahan. Bu, jawabku singkat, mencoba mengakhiri percakapan yang membuatku sesak. Saat itulah Bima masuk ke kamar,
sudah rapi dengan beskap yang serasi dengan gaun Dina. Dia tampak gagah, tetapi senyumnya sedikit goyah saat melihat ketegangan antara aku dan ibunya. "Sudah siap, sayang? Ayo, acara akan segera mulai," katanya, merangkul bahuku. "Lihat istrimu ini, Bima," sahut Ibu Ratih. "Masa di hari sepenting ini penampilannya seperti mau pergi ke mal. Ibu kan jadi tidak enak sama teman-teman arisan ibu nanti." Aku menatap Bima, berharap dia akan membelaku. Berharap dia akan berkata, "Istriku cantik dengan apapun yang dia kenakan, Bu." Tapi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat andalannya. "Sudahlah, Bu. Alina kan memang gayanya simpel. Jangan dipermasalahkan. Ayo, kita ke bawah." Dia menarik tanganku, membawaku keluar dari kamar, meninggalkan ibunya yang masih memasang wajah tidak puas. Di koridor hotel yang sepi, aku mencoba berbicara. "Bima, apa penampilanku memang seburuk itu?" Dia menoleh, menatapku sekilas. "Enggak, kok. Kamu cantik. Ibu cuma lagi tegang saja karena acara besar. Kamu tahu sendiri kan sifat ibu. Sudah, jangan dimasukkan ke hati, ya? Hari ini kita harus bahagia untuk Dina. Lagi-lagi, aku yang harus mengalah. Aku yang harus mengerti. Aku yang harus memaklumi." Aku menghela napas pasrah, membiarkan Bima menuntunku menuju lift. Sepanjang perjalanan ke lobi, aku memeriksa kembali semua persiapan lewat pesan singkat dengan kepala wedding organizer. Catering sudah siap, band sudah melakukan cek suara, dekorasi bunga segar sudah terpasang sempurna, dan mobil pengantin mewah sudah menunggu di depan. Semuanya sempurna, semuanya sesuai rencana. Semuanya kubayar lunas. Ironisnya, aku, sang penyandang dana, justru merasa seperti tamu tak diundang di pestaku sendiri. Di dalam lift yang meluncur turun, aku menatap pantulan diriku di dinding cermin. Seorang wanita dengan gaun sederhana, hati yang lelah, dan harapan palsu yang masih tersisa sedikit. Aku berjanji pada diri sendiri, hari ini, aku akan mencoba sekuat tenaga untuk bahagia. Aku hanya belum tahu bahwa harapan itu akan dihancurkan berkeping-keping sebelum matahari terbenam. Prosesi akad nikah berjalan dengan hikmat dan lancar. Aku duduk di barisan keluarga, beberapa kursi di belakang ibu dan bapak mertua. Dari posisiku, aku bisa melihat punggung Bima yang tegap saat dia berdiri sebagai wali nikah untuk adiknya. Aku melihat Dina, cantik dalam balutan kebaya putih bertabur kristal, meneteskan air mata haru saat ijab kabul diucapkan. Semua orang tampak bahagia, senyum dan tawa kecil terdengar di antara para saksi dan keluarga dekat. Aku pun ikut tersenyum, mencoba merasakan kebahagiaan yang sama. Namun, senyum itu terasa kaku di bibirku, sebuah topeng yang kupasang untuk menutupi perasaan terasing yang semakin menjadi. Aku merasa seperti penonton di sebuah pertunjukan mahal, pertunjukan yang tiketnya kubeli dengan harga selangit. Setelah akad selesai, suasana berubah menjadi lebih rileks. Para tamu mulai berdatangan untuk acara resepsi yang akan dimulai 1 jam lagi. Aula utama hotel telah diubah menjadi sebuah taman bunga impian, persis seperti yang diinginkan Dina. Ribuan mawar putih dan lili digantung di langit-langit, meja-meja bundar ditata dengan taplak sutra, dan di tengah ruangan, sebuah kue pengantin setinggi 7 tingkat berdiri megah. Semua detail itu aku yang memilih, aku yang menyetujui, dan aku yang membayar. Tapi saat Dina berjalan di antara para tamu, dialah yang menerima semua pujian. "Dina, pestamu luar biasa. Seperti di negeri dongeng," puji seorang wanita parubaya, yang kukenal sebagai salah satu teman arisan ibu mertuaku. Dina tersenyum manis, senyum seorang putri raja. "Terima kasih, Tante. Ini memang konsep impianku dari dulu." Tak sedikit pun namaku disebut, bahkan sekadar basa-basi. Aku mencoba mengabaikannya. Aku menyibukkan diri dengan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku menghampiri manajer catering, memastikan makanan vegetarian untuk beberapa tamu khusus sudah disiapkan. Aku berbicara dengan pemimpin band, mengonfirmasi daftar lagu yang sudah disetujui. Setiap kali aku bergerak, setiap kali aku berbicara dengan staf, aku bisa merasakan tatapan tajam Dina dari seberang ruangan. Dia seolah mengawasiku, memastikan aku tidak mencuri panggungnya. Bima, suamiku, sibuk menyapa teman-temannya. Dia tertawa, menepuk bahu teman-temannya, dan memperkenalkan Dina serta suami barunya dengan bangga. Dia tampak begitu bahagia, begitu lepas, seolah-olah beban 600 juta itu tidak pernah ada di pundaknya, karena memang tidak pernah ada. Dia melewatiku beberapa kali, hanya memberiku senyum sekilas sebelum kembali ke kerumunannya. Aku merasa tak terlihat. Puncak dari perasaan tidak nyaman ini terjadi saat Bapak Hadinata, seorang rekan bisnis penting dari perusahaanku,
datang menghampiriku. Beliau adalah seorang investor besar yang sangat kuhormati. Alina, saya tidak menyangka ini pesta keluarga Anda. Luar biasa sekali, sapanya dengan hangat, menjabat tanganku. Dekorasinya, makanannya, semuanya berkelas. Anda memang selalu punya sentuhan yang sempurna dalam segala hal. Selamat ya untuk adik iparnya. Aku tersenyum tulus untuk pertama kalinya hari itu. Terima kasih, Pak Hadinata. Silakan menikmati acaranya. Percakapan singkat itu ternyata tidak luput dari perhatian keluarga Bima. Ibu Ratih segera menghampiri kami, menarik Dina bersamanya. Pak Hadinata, apa kabar? Sapa Ibu Ratih dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Kenalkan, ini putri saya, Dina, sang pengantin. Semua ide cemerlang untuk pesta ini datang darinya. Dia punya selera yang sangat tinggi, persis seperti saya. Pak Hadinata tersenyum sopan. Ah, begitu. Selamat ya, Dina. Pestanya sangat indah. Dina hanya mengangguk kecil, tapi matanya menatapku dengan kilat amarah yang tidak bisa disembunyikan. Dia jelas tidak suka saat Pak Hadinata memujiku lebih dulu. Baginya, ini adalah sebuah pelanggaran. Ini adalah pestanya, dan semua pujian seharusnya hanya untuknya. Setelah Pak Hadinata berlalu, Dina berbisik tajam kepadaku, cukup keras untuk didengar oleh Ibu Ratih dan beberapa kerabat di dekatnya. Bisa tidak sih, Kak, berhenti keliling-keliling seperti ini? Kakak membuatnya seolah-olah ini acara kakak. Duduk saja yang manis dan jadilah tamu. Aku terperangah. Aku hanya memastikan semuanya lancar. Din, semuanya sudah ada yang urus. Ada wedding organizer yang dibayar mahal untuk itu. Balasnya ketus. Tugas kakak hanya satu, duduk diam dan jangan mencuri perhatian. Topeng di wajahku nyaris retak. Aku bisa merasakan darahku mulai panas. Aku yang membayar WO itu. Aku yang membayar semuanya. Aku menatap Bima yang berdiri tak jauh dari kami, berharap dia mendengar percakapan itu dan turun tangan. Tapi dia sedang asyik tertawa dengan sepupunya, sama sekali tidak menyadari drama kecil yang sedang terjadi. Aku memutuskan untuk menuruti kemauan Dina. Aku mengambil segelas minuman dan mencari tempat duduk di sudut ruangan, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Dari sana, aku mengamati semuanya. Aku melihat kemewahan yang kubayar. Aku melihat kebahagiaan yang kubeli. Aku melihat senyum lebar di wajah mertuaku saat mereka menyapa tamu-tamu penting. Aku melihat Bima yang memeluk adiknya dengan bangga. Dan aku melihat diriku sendiri, duduk sendirian di sudut, merasa lebih kosong dari sebelumnya. Senyum yang kupasang kini terasa seperti topeng timah yang berat. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus mengenakannya? Sampai kapan aku harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Di tengah hingar-bingar musik dan tawa, aku merasa sebuah keputusan besar mulai terbentuk di dalam hatiku yang lelah. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Selama hampir 1 jam, aku berhasil menjadi patung di sudut ruangan. Aku mematuhi perintah Dina, menjadi tamu yang nyaris tak terlihat. Aku meminum jus jerukku perlahan, mengamati interaksi para tamu, dan menjawab dengan senyum sopan jika ada yang kebetulan menyapaku. Namun, naluriku yang selalu ingin memastikan kesempurnaan tidak bisa sepenuhnya padam. Dari tempatku duduk, aku melihat salah satu meja yang diperuntukkan bagi tamu VIP dari keluarga mempelai pria. Sebuah rangkaian bunga lili putih yang tinggi dan megah di tengah meja itu sedikit miring, mungkin tersenggol oleh pramusaji yang lewat. Lilin-lilin kecil di sekitarnya juga ada satu yang padam, membuat komposisinya menjadi tidak seimbang. Itu adalah detail kecil, sangat kecil, yang mungkin tidak akan disadari oleh siapapun. Tapi aku menyadarinya, dan itu menggangguku. Aku berdebat dengan diriku sendiri. Haruskah aku membiarkannya? Dina sudah memperingatkanku untuk diam. Tapi meja itu adalah meja untuk kolega bisnis penting ayah mertuaku. Kesan pertama adalah segalanya. Aku tidak ingin mereka melihat sesuatu yang kurang sempurna di acara yang kubiayai ini. Setelah menimbang-nimbang, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak akan memanggil staf, karena itu mungkin akan menarik perhatian. Aku hanya akan berjalan ke sana, membetulkan posisi vas bunga itu sedikit, dan menyalakan kembali lilin yang padam dengan korek api yang selalu tersedia di setiap meja. Cepat, senyap, dan tidak akan ada yang tahu. Dengan langkah pelan, aku berjalan mendekati meja itu. Suasana cukup ramai, jadi aku yakin tindakanku tidak akan terlihat mencolok. Aku sampai di meja, tersenyum pada beberapa tamu yang sudah duduk di sana, dan dengan gerakan yang luwes, aku menggeser vas bunga berat itu kembali ke posisi tengah. Tanganku kemudian meraih sebuah lilin yang masih menyala, hendak menggunakannya untuk menyalakan sumbu lilin yang padam. Aku melakukannya dengan punggung sedikit menghalangi pandangan orang-orang,
berusaha seefisien mungkin. Namun, saat api kecil itu baru saja menyala di sumbu lilin kedua, sebuah cengkeraman kuat mendarat di lenganku. Kuku-kuku yang tajam terasa menekan kulitku. "Apa yang kamu lakukan?" desis suara yang sangat kukenal. Aku menoleh kaget. Dina berdiri di belakangku, wajahnya yang cantik dipenuhi amarah yang tak tertahan. Matanya melotot, riasan smoky eyes-nya membuat tatapannya semakin tajam dan mengintimidasi. Genggamannya di lenganku semakin erat. "Dina, lepas." "Sakit," kataku pelan, mencoba menarik lenganku. "Aku hanya membetulkan bunga ini, sedikit miring tadi." "Aku tidak peduli," balasnya, suaranya masih berdesis seperti ular. Dia menarikku dengan paksa, menjauh dari meja VIP itu, menuju ke sebuah sudut di dekat pilar besar yang sedikit tersembunyi dari pandangan mayoritas tamu. Beberapa kerabat dekat yang berada di sekitar area pelaminan melihat kami, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. "Sudah kubilang padamu untuk duduk diam," bentaknya saat kami sampai di sudut itu. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, cukup untuk membuat Ibu Ratih dan Bima yang sedang berbicara dengan beberapa orang menoleh ke arah kami. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti juga? Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja pamer di depan semua orang, berlagak seolah kamu yang paling peduli, paling perfeksionis. Kamu ingin semua orang melihatmu sebagai pahlawan di acara ini." Aku menggelengkan kepala, tak percaya dengan tuduhan yang dilontarkannya. "Tidak, Dina. Niatku tidak seperti itu sama sekali. Aku hanya ingin semuanya terlihat sempurna untukmu." "Sempurna untukku atau sempurna untuk egomu?" cibirnya. Senyum sinis terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. "Aku tahu akal bulusmu, Kak Alina. Kamu tidak pernah tulus. Kamu datang ke sini dengan gaun murahanmu itu untuk mencari simpati. Kamu sengaja berkeliling menyapa semua vendor, agar semua orang tahu kamulah yang membayar mereka. Dan sekarang kamu sengaja memperbaiki dekorasi agar semua orang berpikir tanpamu acara ini akan berantakan. Aku muak dengan sandiwaramu. Setiap kata adalah tusukan. Aku merasa udara di sekitarku menipis. Bagaimana mungkin niat baikku bisa diputarbalikan menjadi sesuatu yang begitu busuk? Dina, itu tidak benar." Suaraku bergetar. "Cukup," potongnya dengan kasar. Matanya menyapu penampilanku sekali lagi dengan tatapan jijik yang terang-terangan. "Aku sudah tidak tahan lagi melihatmu. Kehadiranmu merusak suasana hatiku. Kamu merusak hari terpenting dalam hidupku. Aku mau kamu pergi dari sini." Aku membeku. "Apa maksudmu?" "Maksudku adalah pergi," ulangnya, kali ini dengan penekanan di setiap kata. Jarinya yang lentik menunjuk lurus ke arah pintu keluar aula. "Keluar dari pesta pernikahanku. Sekarang juga. Aku tidak mau ada pemandangan jelek berkeliaran di antara tamu-tamuku. Kamu mempermalukan aku. Kamu mempermalukan keluarga ini." Waktu seolah berhenti. Suara musik yang megah, tawa para tamu, denting gelas, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah dengung di telingaku dan wajah penuh kebencian adik iparku. Diusir. Aku diusir dari pesta yang kubayar dengan hasil jerih payahku. Aku diusir dari acara yang kuimpikan akan menjadi jembatan perdamaian antara aku dan keluarga suamiku. Penghinaan ini begitu dalam, begitu total, hingga aku tidak bisa merasakan apa-apa selain rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku menatapnya, mencari setitik keraguan atau penyesalan di matanya, tapi tidak kutemukan. Yang ada hanyalah kepuasan dan kemenangan. Dia telah berhasil menjatuhkanku. Dalam diam, aku tidak lagi mencoba membela diri. Tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, mataku secara otomatis mencari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pembelaku di ruangan ini. Mataku mencari Bima. Pandanganku mengunci sosok Bima. Dia berdiri sekitar 10 meter dari kami, di dekat tangga kecil menuju pelaminan. Dia tidak lagi berbicara dengan kerabatnya. Dia menonton. Dia melihat semuanya. Dia melihat wajah marah adiknya, dia melihat jarinya yang menunjuk ke arah pintu, dan dia melihat wajahku yang pucat pasi karena terkejut dan terluka. Harapan terakhirku bergantung padanya. Sebuah benang tipis harapan bahwa dia akan berjalan ke arah kami, merengkuhku, dan berkata pada adiknya, "Dina, cukup. Dia istriku. Jangan pernah berbicara seperti itu padanya." Itulah yang seharusnya dilakukan seorang suami, bukan? Aku menunggunya bergerak. Detik-detik terasa merayap seperti jam. Mataku memohon padanya, mengirimkan pesan tanpa suara yang berisi semua harapan dan keputusasaanku. "Bima, tolong. Lakukan sesuatu. Kamu suamiku. Bela aku." Tapi Bima tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, wajahnya menampilkan ekspresi yang paling kubenci,
ekspresi serba salah dan tidak berdaya. Dia terjebak di antara adiknya dan istrinya, dan seperti biasa, dia memilih untuk tidak memilih, yang pada dasarnya adalah sebuah pilihan itu sendiri. Dia memilih untuk membiarkanku dihina. Kemudian, Ibu Ratih yang justru melangkah mendekat. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan pada Dina, melainkan kejengkelan yang ditujukan padaku. Beliau meletakkan tangannya di bahu Dina seolah-olah untuk menenangkannya, sebuah gestur perlindungan yang tidak pernah sekalipun kuterima darinya. "Alina, sudahlah," katanya dengan suara rendah namun tegas, seolah akulah pembuat onarnya. "Turuti saja kemauan Dina. Jangan membuat keributan di hari bahagianya. Mungkin lebih baik kamu pulang dulu, tenangkan pikiran. Nanti biar Bima yang menyusul." Kata-katanya adalah konfirmasi. Ini bukan hanya amarah sesaat Dina. Ini adalah keputusan keluarga. Aku adalah orang luar yang kehadirannya bisa disingkirkan kapan saja demi kenyamanan mereka. Aku menatap Bima sekali lagi, berharap kata-kata ibunya akan memicunya untuk akhirnya bertindak. Dia membuka mulutnya, dan untuk sesaat jantungku berdebar kencang. Lalu, hal yang paling menghancurkan pun terjadi. Yang keluar dari mulut Bima bukanlah pembelaan. Itu adalah sebuah tawa. Bukan tawa terbahak-bahak, melainkan tawa kecil yang canggung dan gugup. Sebuah tawa pendek yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan, seolah-olah ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman kecil yang lucu. "Heh," bunyinya. Sebuah suara kecil yang remeh. Namun bagiku, suaranya lebih keras dari ledakan bom. Tawa itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Tawa itu menghancurkan sisa-sisa terakhir dari cinta dan rasa hormat yang kumiliki untuknya. Tawa itu memberitahuku segalanya yang perlu ku ketahui, bahwa rasa sakitku tidak penting baginya, bahwa penghinaanku adalah hal yang bisa ditertawakan, bahwa aku sendirian dalam pernikahan ini. Tawa itu adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling murni dan paling kejam. Melihat reaksi Bima, beberapa sepupu yang berdiri di dekatnya ikut tersenyum sinis. Mereka saling berbisik, melirikku dengan tatapan mengejek. Dalam sekejap, aku menjadi bahan lelucon. Aku adalah menantu bodoh yang baru saja diusir dari pesta oleh adik iparnya, dan suaminya sendiri hanya bisa tertawa. Sesuatu di dalam diriku patah. Patah dan kemudian membeku. Rasa sakit yang tadinya membakar kini berubah menjadi es yang dingin dan tajam. Air mata yang siap jatuh seolah membeku di pelupuk mataku. Kepalaku yang tadinya pusing mendadak menjadi jernih luar biasa. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku tidak lagi merasa terluka. Yang kurasakan hanyalah kemarahan yang tenang dan dingin. Kemarahan yang memberiku kekuatan. Aku berhenti menatap Bima. Aku tidak lagi peduli padanya. Aku menatap Dina, lalu Ibu Ratih, dan kemudian kerabat-kerabat lain yang menonton dengan puas. Aku merekam wajah mereka satu persatu di dalam ingatanku. Wajah-wajah yang tersenyum di atas penderitaanku. Wajah-wajah yang menikmati kemewahan yang kubayar sambil menusukku dari belakang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik. Aku tidak membantah, tidak memohon, tidak menangis. Aku hanya berbalik dan mulai berjalan. Setiap langkah terasa mantap dan disengaja. Aku tidak berjalan seperti orang yang diusir. Aku berjalan seperti seorang ratu yang meninggalkan istananya yang telah dikhianati. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku, mungkin bingung dengan reaksiku yang tenang. Mereka mungkin mengharapkan drama, tangisan, atau perlawanan. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku berjalan melintasi aula marmer yang luas, melewati para tamu yang tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Gaun sederhanaku terasa seperti baju zirah. Daguku terangkat tinggi. Saat aku mendorong pintu ganda yang berat itu dan melangkah keluar dari aula pernikahan, aku tidak hanya meninggalkan sebuah pesta. Aku meninggalkan 5 tahun kehidupanku yang sia-sia. Aku meninggalkan seorang suami yang pengecut dan keluarga yang beracun. Suara musik yang meriah di belakangku terdengar seperti lagu perpisahan. Di koridor hotel yang sunyi dan dingin, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan ponselku. Pesta ini belum berakhir. Belum sampai aku yang mengakhirinya. Aku tidak lari. Aku tidak terisak. Aku berjalan dengan langkah yang terukur menuju lobi hotel yang luas, meninggalkan gema pesta di belakangku. Setiap langkah di atas lantai marmer yang dingin adalah penegasan atas keputusan yang baru saja lahir dari reruntuhan hatiku. Di tengah lobi yang didekorasi dengan air mancur mini dan rangkaian anggrek, aku menemukan sebuah sofa bludru kosong di sudut yang remang. Aku duduk di sana, punggungku lurus, tasku kuletakkan di samping. Untuk beberapa saat, aku hanya diam, membiarkan keheningan menelan amarah dan penghinaan yang baru saja kualami. Tawa Bima masih terngiang di telingaku, bukan lagi sebagai sumber rasa sakit, tetapi sebagai bahan bakar.
Itu adalah suara terakhir dari pria yang pernah kucintai, dan suara pertama dari kebebasanku. Aku mengeluarkan ponselku. Jariku bergerak di atas layar dengan presisi yang dingin, seolah-olah aku sedang bekerja di kantor, bukan sedang membongkar sebuah pernikahan. Aku tidak membuka galeri foto untuk melihat kenangan, tidak juga membuka daftar kontak untuk mencari teman curhat. Aku membuka aplikasi penyimpanan cloud, masuk ke dalam folder yang kuberi nama, Proyek Pernikahan Dina. Di dalamnya, semua tersimpan rapi, salinan digital setiap kontrak, bukti transfer setiap pembayaran, percakapan email dengan setiap vendor. Selama berbulan-bulan, folder ini adalah sumber kebanggaanku. Kini, ia menjadi gudang senjataku. Aku melirik jam di sudut layar ponsel. Pukul 19.12. Menurut jadwal yang kusetujui, puncak acara, prosesi pemotongan kue dan lempar bunga, akan dimulai pukul 19.45. Tepat setelah Bima dan Dina melakukan grand entrance kedua mereka dengan gaun malam. Itu memberiku waktu sekitar 30 menit. 30 menit untuk membatalkan sebuah mimpi yang kubangun dengan uang 600 juta. Kontak pertama yang kutuju adalah Ranti, kepala wedding organizer. Dia adalah seorang profesional yang sangat kompeten, dan selama ini hubungan kerja kami sangat baik. Aku menarik napas, bukan karena gugup, tetapi untuk memastikan suaraku terdengar tenang dan berwibawa saat aku menekan tombol panggil. Panggilanku langsung diangkat. "Selamat malam, Bu Alina," sapanya dengan suara ceria, diiringi sayup-sayup suara musik dari aula. "Ada yang bisa saya bantu? Apa ada masalah?" "Selamat malam, Ranti," jawabku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, dan tanpa emosi. "Ya, ada masalah besar. Dan saya butuh Anda menanganinya sekarang juga." Keceriaan di suaranya langsung lenyap. "Baik, Bu, ada apa? Apa ada masalah dengan catering? Atau dengan band?" "Bukan. Masalahnya adalah acara ini harus berhenti," kataku. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan Ranti mengerutkan kening, mencoba memahami kata-kataku. "Maaf, Bu, berhenti bagaimana maksudnya? Apa kita perlu menunda sebentar?" "Bukan ditunda. Dibatalkan. Dihentikan total. Sekarang juga," tegasku. "Saya ingin Anda naik atas panggung, atau meminta MC melakukannya, dan umumkan bahwa sisa acara resepsi ini dibatalkan atas permintaan saya, pihak penanggung dana." "Tapi, Bu Alina, maaf, saya tidak mengerti. Semua tamu sudah ada di sini. Pengantin sudah membuat keputusan mereka," potongku dengan tajam. "Dan sekarang saya membuat keputusan saya. Ranti, buka kontrak kita, lihat pasal 12, bagian C, tentang hak pembatalan oleh penanggung dana. Saya adalah penanggung dana tunggal untuk seluruh acara ini, dari sewa gedung sampai tusuk gigi di meja. Dan saya menggunakan hak saya untuk membatalkannya." Aku mendengar Ranti menghela napas berat. Dia seorang profesional, dia tahu dia tidak bisa membantah kontrak. "Bu Alina, saya mohon pertimbangkan lagi. Ini akan menyebabkan kekacauan. Nama baik semua pihak. Satu-satunya nama baik yang saya pedulikan saat ini adalah nama baik saya sendiri, yang baru saja diinjak-injak di dalam sana," jawabku. "Lakukan tugasmu, Ranti. Kalau tidak, firma hukum saya yang akan menghubungi Anda besok pagi dengan tuduhan wan prestasi, karena Anda menolak instruksi dari klien Anda. Pilihan ada di tangan Anda." Ancaman itu berhasil. Aku mendengar nada pasrah dalam suaranya. "Baik, Bu Alina. Saya akan laksanakan instruksi Ibu." "Bagus. Lakukan dalam 10 menit ke depan." Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Selesai. Jariku kembali bergerak lincah. Panggilan kedua adalah untuk Pak Surya, manajer operasional hotel. Beliau sudah mengenalku dengan baik karena aku sering mengadakan acara perusahaan di hotel ini. "Selamat malam, Bu Alina," sapanya dengan hormat. "Selamat malam, Pak Surya. Saya menelepon terkait acara pernikahan di Grand Ballroom," kataku langsung ke intinya. "Saya baru saja menginstruksikan pihak WO untuk menghentikan acara tersebut." Terdengar keterkejutan dalam napasnya. "Dihentikan, Bu? Ada insiden?" "Anggap saja begitu. Instruksi saya untuk Anda adalah, begitu pengumuman dibuat, saya minta Anda menyalakan semua lampu utama ballroom. Matikan musik romantisnya, nyalakan lampu terang seperti sedang bersih-bersih. Kedua, instruksikan tim catering dan banquet untuk segera berhenti menyajikan apapun dan mulai membereskan area buffet. Ketiga, saya mungkin butuh tim keamanan Anda untuk bersiaga di pintu masuk utama,
untuk mengantisipasi jika ada pihak keluarga yang mencoba membuat keributan. Pak Surya terdiam sejenak, memproses perintahku yang cepat dan detail. Baik, Bu Alina. Akan kami laksanakan. Semua perintah akan dijalankan begitu ada pengumuman resmi dari atas panggung. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Surya. Panggilan ketiga dan terakhir adalah yang termudah. Aku mengirim pesan singkat kepada Marco, pemimpin band yang kuhire. Isinya, Marco, acara dihentikan. Berhenti main setelah pengumuman dari WO. Tagihan penuh akan tetap saya lunasi besok. Terima kasih. Alina. Selesai. Aku meletakkan ponselku di atas meja kopi di depanku. Pukul 19.25. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Bom sudah kupasang, dan sumbunya sudah menyala. Dalam 20 menit, ledakan itu akan terjadi. Aku bersandar di sofa, menatap kosong ke arah air mancur mini yang memancarkan suara gemericik air yang menenangkan. Anehnya, aku tidak merasakan penyesalan. Aku tidak merasa bersalah. Yang ada hanyalah kelegaan yang aneh, seolah-olah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundakku. Beban untuk selalu menyenangkan orang lain, beban untuk membeli penerimaan, beban untuk berpura-pura. Malam ini, beban itu kubalaskan kembali kepada mereka yang meletakkannya di pundakku. Aku akan duduk di sini, di sudut yang nyaman ini. Di dalam Grand Ballroom, tidak ada yang menyadari badai yang akan datang. Atmosfer pesta justru sedang mencapai puncaknya. Para tamu undangan telah selesai menikmati hidangan utama yang mewah, dan kini sedang asyik berbincang sambil menikmati hidangan penutup yang disajikan di pondok-pondok tematik. Tawa dan denting gelas memenuhi udara, bercampur dengan alunan musik jazz romantis dari band yang bermain di sudut panggung. Cahaya temaram dari lampu-lampu kristal dan ribuan lilin kecil menciptakan suasana yang magis dan intim. Semuanya tampak sempurna, sebuah potret kebahagiaan yang dipajang dengan indah. Di tengah semua itu, Dina adalah mataharinya. Setelah berhasil mengusir Alina, beban di pundaknya seolah terangkat. Dia merasa menang. Dia merasa berkuasa. Dia berkeliling di antara para tamu, lengannya memeluk mesra lengan suami barunya, senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Setiap pujian yang diterimanya terasa seperti kemenangan mutlak atas kakak iparnya. Pestamu benar-benar yang terbaik tahun ini, Din, seru salah seorang temannya. Tentu saja, jawab Dina dengan angkuh yang manis. Aku tidak menerima apapun selain yang terbaik. Dia melirik ibunya, Ibu Ratih, yang sedang berbincang dengan teman-teman sosialitanya, dan mereka bertukar senyum penuh arti. Senyum yang mengatakan, kita berhasil. Pengganggu itu sudah pergi. Ibu Ratih bahkan sempat berbisik pada Dina saat mereka berpapasan, syukurlah Alina punya kesadaran untuk pergi. Dia memang tidak cocok berada di sini. Sekarang, ini semua benar-benar tentangmu, sayang. Bima, di sisi lain, merasakan sedikit kegelisahan. Dia mencoba menelepon Alina 2 kali, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Dia mengirim pesan singkat. Sayang, kamu di mana? Jangan marah ya, nanti kita bicarakan di rumah. Pesan itu hanya bertanda terkirim, belum dibaca. Sebagian kecil dari dirinya merasa bersalah. Dia tahu tawanya tadi sangat menyakiti Alina. Tapi bagian dirinya yang lebih besar, bagian yang selalu didominasi oleh keinginan untuk menghindari konflik dengan keluarganya, meyakinkannya bahwa ini akan berlalu. Alina hanya butuh waktu untuk mendinginkan kepala. Besok pagi, semuanya akan kembali normal. Dia selalu memaafkan. Itulah yang selalu Alina lakukan. Jadi, dia menepis rasa bersalah itu, kembali memasang senyum, dan membiarkan dirinya terseret dalam euforia pesta yang dibiayai oleh wanita yang baru saja dia hianati. Sementara itu, di balik layar, kepanikan kecil mulai terjadi. Ranti, sang kepala WO, menerima telepon dari Alina dengan wajah pucat. Dia segera mencari asistennya dan berbicara dengan suara berbisik yang mendesak. Ada masalah besar. Cari manajer hotel sekarang juga. Bilang ini darurat. Beberapa staf yang PK mulai menyadari ada yang tidak beres. Kepala bankuet yang tadinya tersenyum ramah, kini tampak tegang saat menerima instruksi baru lewat RPC-nya. Dia memberi isyarat kepada beberapa kapten pramusaji, dan mereka berkumpul di sudut belakang. Wajah mereka bingung. Pembawa acara, seorang pria parlente yang dari tadi terus menebar senyum, dipanggil oleh Ranti ke belakang panggung. Wajahnya yang ceria langsung berubah serius saat Ranti menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Kamu gila, Ranti? Aku tidak mungkin mengumumkan itu, protes sang MC. Kamu akan melakukannya,
atau kita semua akan dituntut oleh klien, balas Ranti dengan suara gemetar namun tegas. Klien kita bukan pengantin. Klien kita adalah orang yang membayar kita. Tanda-tanda kecil ini sama sekali tidak tertangkap oleh keluarga mempelai. Mereka terlalu sibuk menikmati buah dari kemurahan hati Alina. Ayah mertuaku sedang tertawa bersama rekan-rekan bisnisnya, membanggakan betapa suksesnya acara putrinya. Para sepupu Bima sedang asyik berfoto di photobooth yang instagramable. Dan Bima serta Dina sendiri sedang bersiap-siap di ruang ganti untuk penampilan kedua mereka. Dina sedang mengenakan gaun malam megah berwarna merah marun, sementara Bima merapikan dasi kupu-kupunya. Sebentar lagi kita potong kue, sayang, kata Dina manja, mematut dirinya di cermin. Aku tidak sabar. Iya, kamu pasti akan jadi pusat perhatian, jawab Bima, tersenyum. Pukul 19.43. Waktu yang dijadwalkan. Musik di aula perlahan mereda. Pembawa acara kembali naik atas panggung, sorot lampu mengikutinya. Para tamu mengalihkan perhatian mereka, mengira inilah saatnya untuk prosesi selanjutnya. Di belakang panggung, Bima dan Dina sudah siap, bergandengan tangan, menunggu isyarat untuk berjalan keluar. Mereka tersenyum pada satu sama lain, senyum dua orang yang merasa berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tepi jurang. Sang MC berdeham. Senyum profesionalnya tampak sedikit kaku. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati. Mulainya, suaranya menggema di seluruh ruangan yang kini hening. Mohon perhatiannya sejenak. Semua mata tertuju padanya. Keheningan terasa penuh antisipasi. Dina meremas tangan Bima lebih erat, jantungnya berdebar karena semangat. Inilah saatnya. Momen puncaknya. Sang MC mengambil napas dalam-dalam, menatap secari kertas kecil di tangannya, seolah untuk memastikan dia tidak salah mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan segalanya. Di atas panggung yang bermandikan cahaya lembut, sang pembawa acara memegang mikrofon dengan kedua tangannya. Senyum yang dari tadi merekah di wajahnya kini terlihat seperti topeng yang dipaksakan. Di belakang panggung, Dina meremas tangan Bima, tubuhnya bergetar oleh antisipasi yang membahagiakan. Para tamu telah mengheningkan cipta, gelas-gelas sampahnya terangkat, siap untuk bersulang bagi kedua mempelai. Ini adalah momen yang telah diatur dengan sempurna, sebuah jeda dramatis sebelum puncak kebahagiaan. Sang MC berdeham sekali lagi, suaranya terdengar sedikit serak. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang terhormat. Ulangnya, seolah memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk menyerap absurditas dari kalimat yang akan ia ucapkan. Dengan sangat menyesal kami memberitahukan. Dia berhenti sejenak, dan keheningan di dalam aula menjadi begitu pekat hingga terasa membebani. Beberapa tamu mulai saling berpandangan, bingung. Kenapa ada nada penyesalan di suara MC? Bahwa atas permintaan pihak yang mendanai seluruh acara ini, lanjutnya, menekankan setiap kata dengan hati-hati, sisa rangkaian resepsi pernikahan ini dibatalkan. Dengan segera, jika sebuah bom meledak, setidaknya akan ada suara. Tapi pengumuman itu hanya disambut oleh keheningan total yang jauh lebih mengerikan. 1000 orang di dalam aula itu secara kolektif menahan napas. Otak mereka mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal itu. Dibatalkan? Di tengah-tengah acara? Oleh pihak yang mendanai? Senyum membeku di wajah para tamu. Gelas yang terangkat tertahan di udara. Di belakang panggung, senyum di wajah Dina luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan total. Apa katanya? Bisiknya pada Bima. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, serangkaian tindakan cepat dan terkoordinasi mengubah aula itu dalam hitungan detik. Yang pertama adalah lampu. Lampu kristal yang tadinya berpendar lembut dan romantis tiba-tiba padam, dan sebagai gantinya, lampu utama di langit-langit menyala terang benderang. Cahaya putih yang keras dan tanpa ampun itu menyiram seluruh ruangan, melenyapkan semua sihir dan ilusi. Suasana yang tadinya magis kini berubah menjadi seperti aula serbaguna yang sedang bersiap untuk dibersihkan. Wajah para tamu yang dirias cermat tiba-tiba terlihat lelah di bawah cahaya yang kejam itu. Dekorasi bunga yang indah kini tampak sedikit layu. Yang kedua adalah musik. Di tengah-tengah alunan melodi saksofon yang merdu, sang pemain tiba-tiba berhenti. Nada terakhirnya menggantung janggal di udara sebelum lenyap ditelan keheningan yang canggung. Seluruh anggota band meletakkan instrumen mereka dengan gerakan serempak, seolah mengikuti perintah yang tak terlihat. Dan yang ketiga, yang paling nyata, adalah gerakan para staf. Seperti pasukan semut yang terorganisir, puluhan pramusaji yang tadinya melayani dengan anggun, kini bergerak dengan efisiensi dingin. Mereka mulai membersihkan meja, bukan hanya piring kotor, tapi juga gelas yang masih penuh, piring hidangan penutup yang belum tersentuh.
Di area buffet, tim catering dengan cepat menutup wadah-wadah makanan dengan penutup aluminium, sementara yang lain mulai mencabut kabel pemanas. Koki di pondok martabak mematikan kompornya. Pria di stan es krim mulai mendorong gerobaknya ke arah dapur. Tindakan mereka adalah penegasan visual yang brutal. Pesta telah berakhir. Kini, keheningan pecah. Bisikan mulai menjalari ruangan seperti api. Apa yang terjadi? Kenapa dibatalkan? Aku tidak mengerti. Di belakang panggung, Dina akhirnya menemukan suaranya. Tapi yang keluar bukanlah pertanyaan, melainkan pekikan histeris. Ini apa-apaan? Lelucon macam apa ini? Dia melepaskan tangan Bima dan menyerbu keluar ke arah panggung, gaun malam merahnya berkibar di belakangnya. Siapa yang menyuruh kalian berhenti? Teriaknya pada anggota band. Ibu Ratih, wajahnya pucat karena malu dan marah, segera menyusulnya. Beliau menghampiri Ranti, sang WO, yang berdiri di tepi panggung dengan wajah pasrah. Ranti, apa maksud semua ini? Siapa yang memberi perintah? Tuntutnya. Ranti menatap Ibu Ratih dengan tatapan yang menyeratkan simpati namun juga ketegasan. Instruksi langsung dari Ibu Alina, Bu, jawabnya pelan namun jelas. Beliau adalah penanggung dana tunggal untuk acara ini. Kami terikat kontrak untuk mengikuti instruksi klien. Nama itu, Alina. Nama itu seolah menggantung di udara, penuh dengan makna yang baru dan mengerikan. Seketika, semua kepingan teka-teki itu jatuh ke tempatnya di benak Bima. Teleponnya yang ditolak. Wajah tenang Alina saat berjalan keluar. Ini bukan amukan sesaat. Ini adalah sebuah pembalasan. Pembalasan yang diperhitungkan, kejam, dan dieksekusi dengan sempurna. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia salah. Dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka mulai berbicara dengan suara normal, dan nada suara mereka adalah campuran antara kaget, kasihan, dan bagi sebagian orang, rasa puas yang tersembunyi. Skandal selalu menjadi hiburan yang menarik. Mereka mulai berdiri dari kursi mereka, bukan untuk menari, tetapi untuk pergi. Mereka tidak ingin terjebak dalam drama keluarga yang memalukan ini. Dina berdiri mematung di tengah panggung, gaunnya yang mahal kini tampak konyol di bawah cahaya lampu yang terang. Wajahnya yang cantik berkerut karena amarah dan air mata. Dia menatap lautan tamu yang mulai bubar, menatap para pramusaji yang membongkar pestanya. Mimpinya, hari sempurnanya, hancur berkeping-keping di depan matanya. Dia menjerit, sebuah jeritan panjang penuh frustrasi yang membuat beberapa tamu terakhir mempercepat langkah mereka menuju pintu keluar. Aula yang tadinya penuh dengan 1.000 orang kini mulai terasa kosong dan luas. Yang tersisa hanyalah keluarga inti, berdiri di tengah kehancuran impian mereka, disaksikan oleh puluhan staf hotel yang bekerja dalam diam. Pesta telah usai. Penghinaan baru saja dimulai. Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu kekacauan yang terjadi. Aku bisa mendengarnya. Pertama, keheningan mendadak yang merambat hingga ke lobi, seolah seseorang menekan tombol mute pada sebuah pengeras suara raksasa. Kemudian, beberapa menit kemudian, gelombang pertama para tamu mulai keluar dari ballroom. Wajah mereka adalah kanvas kebingungan dan rasa ingin tahu. Mereka berbicara dalam kelompok-kelompok kecil, suara mereka berbisik namun terdengar jelas di lobi yang sepi. Acaranya benar-benar berhenti. Disuruh pulang. Gila, aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Katanya ada masalah keluarga. Pihak yang bayar pestanya marah. Siapa memangnya yang bayar? Bukannya ini keluarga pengusaha terpandang? Justru itu, kudengar yang membiayai semuanya itu menantunya, istrinya Bima, yang tadi pakai gaun sederhana itu. Aku menyesap air mineral dari botol yang kubeli di bar hotel, mendengarkan gosip tentang diriku sendiri dengan ketenangan yang aneh. Mereka benar. Akulah menantu dengan gaun sederhana itu. Dan akulah yang baru saja menghentikan parade kemunafikan ini. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa sedih. Aku hanya merasa kosong, seolah-olah sebuah tumor ganas baru saja berhasil diangkat dari tubuhku, meninggalkan lubang besar yang perlu waktu untuk sembuh. Pak Hadinata, rekan bisnisku, adalah salah satu yang keluar. Matanya yang tajam langsung menemukanku yang duduk sendirian di sudut. Beliau menghampiriku, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang tulus. Alina, Anda di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Saya mendengar pengumuman yang sangat aneh, tanyanya dengan suara rendah. Aku berdiri untuk menghormatinya, memaksakan seulas senyum tipis yang terasa profesional. Selamat malam, Pak. Maaf atas ketidaknyamanannya. Anggap saja ada sedikit masalah internal dalam manajemen proyek.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Caraku menjawabnya, yang begitu tenang dan terkendali, seolah kami sedang membahas rapat dewan direksi yang alot, tampaknya membuatnya mengerti bahwa ini adalah masalah pribadi yang dalam. Beliau mengangguk pelan, menepuk lenganku dengan ringan. Saya mengerti. Jaga diri Anda baik-baik, Alina. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah beliau pergi, aku kembali duduk. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku merasa seperti CEO yang baru saja memutuskan untuk melikuidasi anak perusahaan yang terus merugi. Keputusan yang sulit, namun perlu. Di dalam ballroom, suasana jauh dari kata tenang. Keluarga Bima berlarian panik di tengah aula yang semakin kosong. Ayah mertuaku, seorang pria yang biasanya begitu berwibawa, mencoba mencegat Pak Surya, manajer hotel, menuntut penjelasan. Pak Surya, ini tidak bisa diterima. Anda merusak nama baik keluarga saya, hardiknya. Pak Surya, dengan kesopanan yang terlatih, hanya menjawab, mohon maaf, Bapak. Kami hanya menjalankan instruksi dari pihak yang tercantum sebagai penanggung jawab dalam kontrak. Semua kewajiban finansial ada pada nama Ibu Alina. Tanpa persetujuannya, kami tidak bisa melanjutkan. Jawaban itu menampar ayah mertuaku dengan kenyataan pahit. Di tempat ini, wibawanya tidak berarti apa-apa. Uangku yang berbicara, dan uangku baru saja mengatakan, cukup. Ibu Ratih, di sisi lain, mencoba menggunakan otoritasnya pada para staf. Kalian semua, lanjutkan lagi pekerjaannya, siapkan lagi makanannya, teriaknya pada beberapa pramusaji yang lewat. Namun, mereka hanya menunduk hormat dan terus berjalan, mengabaikan perintahnya. Kekuasaan sosialnya lenyap dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, keluarga itu mulai retak dari dalam. Ini semua gara-gara kamu, Dina, bentak Ibu Ratih pada putrinya yang masih terisak. Kenapa juga kamu harus mengusir Alina? Kalau kamu bisa sedikit saja lebih manis padanya, semua ini tidak akan terjadi. Kenapa ibu menyalahkan aku? Balas Dina, air matanya merusak riasan mahalnya. Seharusnya Mas Bima yang bisa mengendalikan istrinya. Suami macam apa dia yang membiarkan istrinya berbuat seenaknya? Bima hanya bisa diam menerima serangan dari adik dan ibunya. Wajahnya pucat pasi, pikirannya kosong. Dia tahu ini salahnya. Tawa kecilnya yang bodoh itu telah memicu sebuah longsoran yang kini mengubur seluruh keluarganya dalam rasa malu. Dia akhirnya sadar, Alina bukan lagi wanita penurut yang bisa dia tenangkan dengan kata-kata manis. Wanita yang dia nikahi telah hilang, digantikan oleh seseorang yang sama sekali tidak dia kenali. Keputusasaan mereka akhirnya mencapai puncaknya. Mereka hanya punya satu pilihan, satu harapan terakhir. Mereka harus menemukan Alina. Mereka harus memohon, merendahkan diri, melakukan apapun agar Alina mau membatalkan keputusannya, meskipun mereka tahu semuanya sudah terlambat. Dipimpin oleh Bima yang tampak seperti orang linglung, mereka keluar dari ballroom. Sebuah prosesi yang menyedihkan. Bima dengan beskapnya yang kusut, Dina dengan gaun malamnya yang mewah kini tampak seperti kostum di sebuah drama yang gagal, dan kedua orang tua mereka dengan wajah yang menua 10 tahun dalam 1 jam terakhir. Mereka menyapu lobi dengan pandangan panik, mencari sosokku. Dan kemudian, mata Bima menemukanku. Aku masih duduk dengan tenang di sofa beludru, botol air mineralku berdiri tegak di atas meja. Aku tidak bersembunyi. Aku menunggu. Saat mereka melihatku, langkah mereka terhenti sejenak, seolah terkejut melihat betapa tenangnya aku. Lalu, dengan energi baru yang lahir dari keputusasaan, mereka berjalan cepat ke arahku. Wajah mereka bukan lagi wajah penuh tawa dan cemooh. Wajah-wajah itu kini dipenuhi amarah, rasa malu, dan permohonan yang aneh. Aku menatap mereka mendekat, merasakan pergeseran kekuatan yang begitu mutlak. Aku tidak lagi menunduk. Aku menatap lurus ke mata suamiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat di Allah yang terlihat kecil dan tak berdaya. Babak baru akan segera dimulai. Mereka berdiri di hadapanku seperti 4 pilar garam, membeku dalam campuran amarah dan kepanikan. Dina, dengan gaun merahnya yang kini terlihat ternoda oleh air mata hitam dari maskaranya yang luntur, adalah yang pertama meledak. Wajahnya yang cantik memerah karena murka. Alina, apa kamu sudah gila? Pekiknya, suaranya melengking dan menarik perhatian beberapa staf hotel yang tersisa di lobi. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu ingin menghancurkan hari pernikahanku. Kamu ingin mempermalukan kami semua. Dasar wanita tidak tahu terima kasih. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kemarahan dan tuduhannya terasa seperti angin sepau-sepau yang tidak mampu menggoyahkanku. Tidak tahu terima kasih,
Ulangku dengan suara yang tenang dan terukur. Setiap kata kuucapkan dengan jelas. Aku memberimu pesta pernikahan impian seharga 600 juta, Dina. Dan sebagai balasannya, kamu mengusirku dari pesta itu. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang tidak tahu terima kasih di sini? Kata-kataku menamparnya hingga terdiam. Ibu Ratih segera maju, mengambil alih peran penyerang. Jaga bicaramu, Alina. Bagaimanapun kami ini keluargamu. Mertuamu. Masalah keluarga tidak seharusnya diselesaikan dengan cara memalukan seperti ini. Kamu sudah mencoreng arang di wajah kami semua. Aku tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan sedikitpun. Keluarga? Di mana? Keluarga? Itu saat putri Anda memakiku di depan umum? Di mana? Keluarga? Itu saat suami saya sendiri menertawakan penghinaan yang saya terima? Kata, keluarga, yang ibu sebutkan itu tampaknya hanya berlaku saat kalian butuh sesuatu dariku. Saat aku dianggap mengganggu, aku dengan mudahnya disingkirkan. Argumen mereka lumpuh. Mereka tidak bisa membantah kebenaran. Melihat kemarahan tidak mempan, Bima akhirnya melangkah maju. Wajahnya pucat, matanya memerah, dan ia mencoba memasang ekspresi paling memelas yang bisa ia kumpulkan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya lebih dulu sebelum kulitnya sempat menyentuh kulitku. Sayang, mulainya, suaranya serak dan penuh permohonan. Alina, aku mohon, maafkan aku. Maafkan kami semua. Aku hilaf tadi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku panik, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatapnya lekat-lekat, mempelajari wajah pria yang pernah tidur di sampingku selama 5 tahun. Aku mencoba mencari setitik ketulusan, tapi yang kulihat hanyalah ketakutan. Ketakutan kehilangan gaya hidupnya, ketakutan menghadapi konsekuensi. Kamu tidak tahu harus berbuat apa, Bima? Tanyaku dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat. Pilihannya sangat sederhana. Kamu bisa membelaku. Kamu bisa mengatakan pada adikmu untuk menghormati istrimu. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih untuk diam. Dan bukan hanya diam, kamu tertawa. Tawa itu, Bima, aku tidak akan pernah melupakannya. Itu adalah suara dari semua pengabaian kecil yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun, yang akhirnya menggema menjadi satu suara yang memekakan telinga. Aku cinta kamu, Alina, katanya putus asa, seolah 3 kata itu adalah mantra sihir yang bisa memperbaiki segalanya. Tolong, jangan hancurkan pernikahan kita karena kesalahpahaman ini. Ayo kita pulang, kita bicarakan baik-baik. Aku menggeleng pelan. Sudah terlambat untuk itu. Dan ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah sebuah klarifikasi. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku melihat kalian semua dengan sangat jelas. Aku melihat posisiku di keluarga ini. Aku melihat nilaiku di matamu. Dan ternyata, nilaiku persis 0 jika tidak diiringi dengan saldo di rekeningku. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Soal pernikahan kita, aku rasa itu juga sudah berakhir malam ini. Gugatan cerai akan segera menyusul. Keputusan final dalam kata-kataku membuat mereka semua terhenyak. Dina terisak lebih keras, sementara ayah mertuaku yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar karena marah. Kamu pikir kamu siapa bisa seenaknya seperti ini? Bima itu suamimu. Dan aku adalah istrinya, yang dia biarkan dihinakan. Balasku tajam. Lalu aku mengalihkan pandanganku kembali ke Bima. Aku sudah selesai dengan drama keluarga ini. Sekarang, mari kita bicara soal bisnis. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi kalkulator dan catatan tempatku menyimpan rincian pengeluaran. Seperti yang kalian tahu, aku sudah membayar lunas 600 juta untuk acara ini. Setelah pembatalan mendadak ini, beberapa vendor mungkin akan mengembalikan sebagian dana. Tapi sebagian besar, terutama untuk makanan yang sudah disajikan, sewa gedung, dan biaya-biaya tak terduga lainnya, sudah pasti hangus. Perkiraan kasarku, kerugian yang tidak bisa dikembalikan adalah sekitar 250 juta. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah mereka berubah dari panik menjadi bingung. Aku tidak akan menanggung kerugian itu sendirian, lanjutku. Itu adalah konsekuensi dari tindakan kalian. Jadi, aku akan menganggapnya sebagai kerugian bersama. Sisa 350 jutanya, aku anggap sebagai utang pribadi keluarga kalian kepadaku. Utang yang harus dilunasi. Aku membuka catatan baru, mengetikkan nomor rekening bankku dengan digit yang terlihat jelas. Ini nomor rekeningku. Aku tidak akan menetapkan tenggat waktu. Tapi aku harap kalian cukup terhormat untuk mulai mencicilnya. Anggap saja ini pelajaran yang sangat mahal tentang bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik.
Keheningan yang mengikuti kata-kataku terasa berat dan memalukan bagi mereka. Mereka datang untuk memarahiku, untuk memohon padaku, untuk membawaku kembali ke dalam sangkar emasku. Mereka tidak pernah menyangka akan pulang dengan status baru, sebagai debitur. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Semua argumen, semua permohonan, semua ancaman, semuanya luruh di hadapan logika dingin angka-angka. Aku berdiri dari sofa, merapikan gaunku yang sederhana. Aku rasa urusan kita sudah selesai malam ini. Tanpa menoleh ke belakang lagi, aku berjalan meninggalkan mereka. Aku berjalan melewati lobi yang megah, menuju pintu keluar otomatis yang terbuka untukku. Saat aku melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah penjara. Aku meninggalkan mereka di sana, membeku di lobi hotel, terbebani oleh rasa malu dan utang yang baru saja kuciptakan. Penebusan yang mereka tawarkan sudah sangat terlambat. 6 bulan terasa seperti seumur hidup. Aku pindah dari rumah yang pernah kutinggali bersama Bima, sebuah rumah besar yang penuh dengan kenangan hampa. Kini, aku tinggal di sebuah apartemen penthouse di pusat kota. Tidak lebih besar, tapi setiap sudutnya adalah cerminan diriku. Dindingnya kupajang dengan lukisan-lukisan abstrak yang kusukai, rak bukunya penuh dengan novel-novel sastra, dan dari balkonnya yang luas, aku bisa melihat kelip lampu kota yang tidak pernah tidur. Di sini, aku bisa bernapas. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Bima tidak melawan. Mungkin karena dia tidak punya energi, atau mungkin karena pengacaranya menasihatinya bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Aku tidak meminta harta Gonogini sepeser pun. Aku hanya ingin namaku terlepas dari namanya. Dan tentu saja, utang 600 juta itu tetap tercatat sebagai utang pribadi keluarganya kepadaku, sebuah perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Aku menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Perusahaan konsultan yang kurintis sebelum menikah kini berkembang pesat. Aku memimpin proyek-proyek besar, bertemu dengan klien-klien internasional, dan namaku mulai dikenal di industri. Setiap pencapaian terasa nyata, terasa menjadi milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang keraguan apakah aku sukses karena diriku sendiri, atau karena statusku sebagai istri seseorang. Aku adalah Alina. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kabar tentang keluarga Bima sesekali sampai ke telingaku, bukan karena aku mencarinya, tapi karena dunia bisnis ternyata cukup kecil. Aku mendengarnya dari seorang teman lama saat kami makan siang. Keluarga mereka hancur. Untuk menutupi rasa malu dan mulai membayar utang kepadaku, mereka terpaksa menjual rumah keluarga mereka yang megah, rumah tempat Bima dan Dina dibesarkan. Mereka pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota. Skandal pernikahan yang dibatalkan itu menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Reputasi ayah mertuaku di kalangan bisnis merosot tajam. Orang-orang melihatnya sebagai pria yang tidak bisa mengendalikan keluarganya sendiri, seorang pria yang hidup dari kemewahan menantunya. Beberapa investor menarik diri dari perusahaannya. Dina, sang putri manja, adalah yang paling terpukul. Calon suaminya, tidak tahan dengan drama dan status keluarga mereka yang jatuh, membatalkan pernikahan mereka beberapa minggu setelah insiden itu. Dia yang tadinya adalah seorang sosialita yang dikagumi, kini mengurung diri di rumah, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dan Bima, aku dengar dia kehilangan pekerjaannya. Posisi manajer yang didapatkannya berkat koneksi dan sedikit modal dariku, lenyap begitu saja. Dia mencoba memulai usaha kecil, tapi gagal. Setiap bulan, aku menerima transfer ke rekeningku. Jumlahnya tidak besar, terkadang hanya 1 atau 2 juta. Sebuah pengingat menyedihkan akan kejatuhan mereka. Aku tidak pernah membalas atau menanyakan apapun. Aku hanya membiarkan sistem ban mencatatnya secara otomatis. Uang itu tidak lagi penting bagiku. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang bersantai di balkon apartemenku, membaca buku sambil ditemani secangkir teh melati. Langit senja melukis cakrawala dengan warna oranye dan ungu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Alina, ini Bima. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Sungguh-sungguh. Aku tahu sekarang betapa bodohnya aku. Kamu benar, aku tidak pernah benar-benar menghargaimu. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa bahagia. Aku membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar. Dia akhirnya mengerti, tetapi pemahamannya datang begitu terlambat, seperti hujan yang turun setelah panen gagal. Aku tidak membalas pesannya. Aku meletakkan ponselku, kembali menatap langit. Kebahagiaan yang dia harapkan untukku, ternyata sudah kutemukan. Kebahagiaan itu bukan dalam bentuk pesta mewah atau gaun desainer.
Kebahagiaan itu ada dalam ketenangan sore ini. Dalam kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Dalam kekuatan yang kutemukan dari puing-puing penghinaan. Aku telah membayar 600 juta untuk sebuah pelajaran tentang harga diri. Dan saat aku menatap fajar yang baru terbit keesokan paginya dari jendela kamarku, aku tahu itu adalah investasi terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku tersenyum, senyum yang tulus dan ringan, senyum seorang wanita yang telah menemukan jalan pulangnya, yaitu kepada dirinya sendiri.